Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Yoga Ripencaputra dari Universitas Bung Hatta untuk menyampaikan bab 3 makroekonomi. Dosen pengampu Helmawati SEMSI. NPM saya 18231. Bab 3. Penentuan kegiatan ekonomi. Pandangan klasik, Keynes, dan pendekatan masa kini. Penentuan kegiatan ekonomi, pandangan klasik, Keynes, dan pendekatan masa kini. Pandangan ahli ekonomi klasik. Dalam satu perekonomian yang diatur oleh mekanisme pasar, tingkat penggunaan tenaga kerja penuh akan selalu tercapai. Menurut pandangan ahli ekonomi klasik, pandangan ini didasarkan pada keyakinan bahwa dalam perekonomian tidak akan terdapat kekurangan permintaan. Corak kegiatan ekonomi subsisten. Sektor perusahaan harus menggunakan faktor-faktor produksi untuk menghasilkan barang dan jasa. Keseluruhan pendapatan yang diterima oleh faktor-faktor produksi yaitu gaji dan upah yang diterima tenaga kerja, bunga atau modal yang dipinjamkan, sewa yang diperoleh dari tanah dan harta, dan keuntungan pengusaha merupakan pendapatan sektor rumah tangga. Corak kegiatan perekonomian modern. Tabungan akan dipinjamkan kepada para pengusaha dan mereka akan menggunakan tabungan itu untuk investasi, yaitu melakukan pembelian barang-barang modal. Penentuan suku bunga. Setiap perubahan dalam suku bunga akan menyebabkan pula perubahan dalam tabungan rumah tangga dan permintaan dana untuk investasi perusahaan. Perubahan-perubahan dalam suku bunga akan terus-menerus berlangsung sebelum kesamaan di antar jumlah tabungan dengan jumlah permintaan dana investasi tercapai. Faktor yang menentukan suku bunga. Jumlah tabungan rumah tangga pada waktu perekonomian mencapai penggunaan tenaga kerja penuh akan selalu sama dengan jumlah seluruh investasi yang akan dilakukan oleh para pengusaha. Maka, dalam perekonomian pengeluaran agregat pada penggunaan tenaga kerja penuh, penggunaan selalu mencapai tingkat yang sama dengan penawaran tenaga kerja penuh. Penyesuaian dalam pasar modal. Ahli-ahli ekonomi klasik meyakini bahwa perubahan dalam suku bunga ini pada akhirnya akan menciptakan keadaan di mana tabungan yang tercapai pada tingkat penggunaan tenaga kerja penuh adalah sama dengan investasi oleh perusahaan. Fleksibel suku bunga dan kegiatan ekonomi. Ahli-ahli ekonomi klasik berpendapat dalam perekonomian akan selalu tercapai tingkat penggunaan tenaga kerja penuh. Oleh karena pengeluaran agregat dapat mencapai tingkat penawaran agregat pada penggunaan tenaga kerja yang penuh. Fleksibel upah dan kegiatan ekonomi. Para penganggur akan bersedia bekerja pada tingkat upah yang lebih rendah dari yang berlaku di pasar. Apabila dalam perekonomian terdapat pengangguran, keadaan ini akan menimbulkan kekuatan-kekuatan yang akan menurunkan tingkat upah. Ini akan memperluas tingkat kegiatan ekonomi. Penentuan tingkat kegiatan perekonomian. Yang pertama, kemampuan sektor perusahaan dalam menghasilkan barang dan jasa sangat tergantung pada jumlah dan kualitas faktor-faktor perekonomian tersebut. Tingkat kegiatan ekonomi negara ditentukan oleh jumlah barang modal yang tersedia, jumlah dan kualitas tenaga kerja yang tersedia dalam perekonomian, jumlah dan jenis kekayaan alam yang digunakan, tingkat teknologi yang digunakan. Y sama dengan F dalam kurung K kali L kali R kali T. Kelemahan pandangan klasik.
Dalam teori Keynes ditunjukkan bahwa tingkat kegiatan perekonomian tidak selalu mencapai tingkat kegiatan penggunaan tenaga kerja penuh. Menurut Keynes, sebaiknya yang selalu berlaku yaitu perekonomian selalu menghadapi masalah pengangguran dan penggunaan tenaga kerja penuh jarang berlaku. Kenyataan bahwa suatu perekonomian dapat mengalami pengangguran dan kemerosotan perekonomian yang sangat buruk menimbulkan keraguan terhadap kebenaran keyakinan ahli-ahli ekonomi klasik yang berpendapat bahwa perekonomian selalu mencapai tingkat penggunaan tenaga kerja penuh. Kritik Keynes terhadap pandangan klasik. Keynes tidak menyetujui pandangan yang paling pokok dalam teori klasik, yaitu bahwa penggunaan tenaga penuh akan selalu tercipta dalam perekonomian. Keynes berpendapat penggunaan tenaga kerja penuh adalah keadaan yang jarang terjadi dan hal itu disebabkan oleh kekurangan permintaan agregat yang wujud dalam perekonomian. Penentuan tabungan dan investasi. Menurut Keynes, besarnya tabungan yang dilakukan oleh rumah tangga bukan tergantung pada tinggi rendahnya suku bunga. Ia terutama tergantung kepada besar kecilnya tingkat pendapatan rumah tangga itu. Ini berarti, menurut pendapat Keynes, jumlah pendapatan yang diterima oleh rumah tangga dan bukan suku bunga yang menjadi penentu utama dari jumlah tabungan yang akan dilakukan oleh rumah tangga. Apabila tingkat kegiatan ekonomi pada masa kini adalah mengalah dan masa depan dapat diramalkan, perekonomian akan tumbuh dengan cepat. Maka walaupun suku bunga adalah tinggi, para pengusaha akan melakukan banyak investasi. Sebaliknya, walaupun suku bunga rendah, investasi tidak akan banyak dilakukan apabila barang-barang modal yang terdapat dalam perekonomian digunakan pada tingkat yang jauh lebih rendah dari kemampuan yang maksimalnya. Masalah kekurangan pengeluaran agregat. Menurut pendapat Keynes, pada umumnya investasi yang digunakan oleh para pengusaha adalah lebih kecil dari jumlah tabungan yang dilakukan rumah tangga pada waktu dicapai tingkat penggunaan tenaga kerja penuh. Oleh karenanya, perbelanjaan agregat dalam perekonomian adalah lebih rendah dari produksi barang dan jasa tingkat penggunaan tenaga kerja penuh. Kekurangan dalam pengeluaran agregat ini akan menimbulkan pengangguran dalam perekonomian. Perbedaan pandangan mengenai penentu tabungan pada pandangan klasik menyatakan makin tinggi suku bunga, makin banyak tabungan yang dilakukan oleh masyarakat negatif. Keadaan ini berarti masyarakat menggunakan tabungan di masa lalu untuk membiayai hidupnya. Penentu suku bunga, pandangan Keynes. Dalam teori keuangan modern yang dikembangkan oleh Keynes, suku bunga ditentukan oleh permintaan dan penawaran uang, bank sentral dan sistem perbankan dalam institusi yang akan menentukan besar penawaran uang pada suatu waktu tertentu. Sedangkan permintaan uang ditentukan oleh keinginan masyarakat untuk memegang uang. Tingkat upah dan kegiatan ekonomi. Kalau dibandingkan pendapat ahli-ahli ekonomi klasik dengan kenyataan yang sebenarnya wujud perekonomian modern, akan dapat dilihat bahwa tingkat upah tidak mudah mengalami penurunan. Sebagai akibatnya, pengangguran sangat sukar dihapuskan. Dalam perekonomian modern, terdapat persatuan-persatuan pekerja yang selalu mempertahankan dan memperjuangkan perbaikan nasib para pekerja. Usaha ini termasuk menjaga agar para pekerja diberi upah yang wajar. Persatuan pekerja, kekuatan ini menyebabkan tingkat upah yang dibayarkan kepada pekerja. Kekuatan ini menyebabkan tingkat upah tidak mudah untuk diturunkan. Penentuan kegiatan ekonomi pandangan Keynes. Bagian ini akan menerangkan pokok pandangan Keynes mengenai penentuan tingkat kegiatan suatu perekonomian. Peranan permintaan agregat dalam kegiatan ekonomi. Analisis Keynes menunjukkan
tentang pentingnya peranan dari pengeluaran agregat ke atas jumlah barang dan jasa yang akan diproduksi oleh sektor perusahaan di dalam menentukan tingkat kegiatan ekonomi. Ini berarti analisiskan lebih banyak memperhatikan aspek permintaan. Penentu perbelanjaan agregat. Dalam analisisnya, Keynes membagikan permintaan agregat pada dua jenis pengeluaran, yaitu pengeluaran konsumsi oleh rumah tangga dan penanaman modal oleh para pengusaha. Perkembangan ekonomi di negara maju. Semenjak permulaan tahun 1960-an, masalah utama yang dihadapi perekonomian negara-negara maju coraknya yaitu dari bentuk mengatasi masalah pengangguran yang serius kepada mempertahankan tingkat kesempatan kerja jenuh dan menghindari masalah inflasi dan menciptakan pertumbuhan ekonomi yang lebih besar dalam jangka panjang. Perkembangan analisis makroekonomi. Bersama dengan perkembangan ekonomi yang sangat berbeda di masa sesudah Perang Dunia Kedua dengan keadaan ekonomi sebelumnya, segolongan ahli-ahli ekonomi mulai memperhatikan kembali isu-isu yang menjadi sumber-sumber perbedaan antara golongan klasik dan Keynesian. Pertumbuhan ekonomi. Perhatikan yang lebih besar mengenai pertumbuhan ekonomi mulai berlaku pada 1950-an. Teori yang berkembang merupakan lanjutan dari pandangan klasik mengenai pertumbuhan ekonomi. Dalam uraian mengenai teori klasik ditunjukkan bahwa menurut pendapatan nasional ditentukan oleh faktor-faktor produksi yang tersedia dalam persamaan Y sama dengan F dalam kurung K kali L kali R kali T. K sama dengan jumlah barang modal, R adalah kekayaan alam, L jumlah tenaga kerja, T adalah tingkat teknologi. Itu saja yang dapat saya sampaikan dari bab 3 ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.